Halo sahabat Arabisa, halo lagi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kompas. Kompas ini ada di salah satu fitur yang ada di Microbit yang kita pegang ini. Nah, gimana sih kompas? Gimana dia cara menentukan arah angin? Ya, yuk kita sekarang lihat dulu sekarang mengenai kompas. Apa sih kompas? Kompas itu alat yang buat menunjukkan mata angin ya. Jadi kalau kita misalnya lagi kesesat, itu di dalamnya itu ada magnet. Terus di atasnya itu ada jarum. Nah, jarumnya itu selalu menunjukkan ke utara dan salah satu sisinya menunjukkan ke selatan, ya. Nah, ini kompas itu bisa seperti itu karena di bumi itu ada medan magnet yang besar. Jadi kalau medan magnet yang besar itu kita yang satu ngadep ke kutub utara, satu ngadep ke kutub selatan. Nah, dengan adanya medan magnet yang besar itu besi-besi yang bermuatan magnet itu akan selalu mengarah ke sana. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita hapus lagi yang tadi. Terus, nah, dalam satu lingkaran, matematika itu orang-orang matematika ya, itu dia menentukan bahwa di atas ini adalah 0 derajat. Yang sebelah kanan itu 90 derajat, yang bawah itu 180 derajat, yang sebelah kiri itu 270 derajat. Ya, jadi kalau balik lagi ke sini dia akan sebutnya 360 derajat ya. Nah, kalau di kita mata angin itu kita biasa nyebut yang ke atas itu adalah north, yang ke utara ya. Itu kita sebutnya utara. Kalau yang ke bawah itu selatan atau south ya. Kalau yang ke kanan itu kita sebut timur, east. Yang ke barat itu kita sebut barat ya, kita sebut west ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, di antara ini itu ada juga sebutannya. Jadi kalau di kita itu yang ke kanan itu kita di antara timur dan utara kita selalu sebutnya timur laut. Yang ke kiri atas itu kita sebut barat laut ya. Yang ke kanan bawah ini tenggara. Nah, yang ke kiri bawah itu namanya barat laut. Barat daya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih mudah. Jadi kalau ini kita sebut north, yang ke bawah itu kita sebut south, yang ke sini kita sebut east, yang ke kiri itu kita sebut west. Nah, untuk ini berarti dari sini kurang pasnya itu 45 derajat, ini 45 derajat ya. Ini 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Nah, kalau di bahasa Inggris, timur laut itu dia selalu mulainya dari yang north atau yang south. Jadi kalau kayak ini nih, north sama east, dia jadi sebutnya north east. Disingkatnya NE. Nah, kalau dia yang selatan sama yang east, dia sebutnya namanya selalu yang utara atau selatan dulu sebut. Jadi kalau ini dia selalu sebutnya S dulu, baru yang E-nya jadi SE. Jadi south east. Nah, yang ke sana dia sebutnya selalu south dulunya, baru yang ke sedikit SW gitu, southwest. Nah, yang kalau ke atas itu dia sebutnya selalu north-nya dulu, baru west-nya. Nah, seperti ini. Ini kenapa penting? Nanti di dalam kita punya aplikasi, itu ada tulisan kalau kita mau ngeluarin gambar itu pakai singkatan nih, W, NW, N atau apa. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan coba nih di sistem yang akan kita buat, gimana caranya kalau kita nanti Microbit yang ada ke utara, gimana caranya supaya ada gambar panah. Oke ya, yuk kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, kalau di aplikasi nih, kita bisa buka nih Microbit nih ya. Jadi micro.microbit.org. Ini di sini ada bagian input. Kalau kita klik, ini ada info yang mengenai kompas heading. Nah, ini yang akan kita pakai nih ya. Kita akan menggunakan kompas heading. Nah, gimana sih kita untuk pertama awal nih biar lebih nggak keluar terus angkanya, jadi kita nggak bingung. Ini kita ambil input aja ya. Jadi kalau kita pencet A, baru si kompasnya jalan. Terus kita ambil basic lagi. Kita akan show number atau show string. Ya, seperti ini ya. Terus kita berhenti dulu sebentar. Misalnya sebelum kita clear screen, nanti diantaranya kita berhenti dulu sebentar, misalnya 1 detik atau 2 detik supaya kita bisa baca. Nah, seperti ini kita biasa 1 detik aja ya.
Nah, mari kita coba, tapi pas on start itu kita seperti biasa kita clear screen dulu. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal pencet A-nya, kalau ini kita play, nanti di sini akan keluar 90 derajat gitu. Misalnya kalau dia ngadep ke 90 derajat. Tapi kalau dia ngadep ke sini, nanti dia keluarnya apa? Tuh. Nah, kelihatan ya, ini ada panahnya, ada di sini simulasinya juga dia ada tulisannya. Plus 70, plus 69. Nah, teman-teman kalau pas lagi kita ngejalanin, pertama kali biasanya si microbit ini akan minta untuk dikalibrasi. Nanti kita lihat gimana cara kalibrasinya. Oke. Kalau enggak, kita bisa memaksa untuk si kita diminta untuk mengkalibrasi kompasnya ya, microbitnya. Oke, sekarang kita mulai dengan memindahkan ke kita punya microbit programnya. Oke, ini kita udah colok. Terus kita klik download. Karena kan belum jalan. Oke. Udah download it ya. Nah, sekarang kita pencet A-nya. Oh, nah kalau ada tulisan gini nih, till to calibrate, ini untuk nge-calibrate. To fill. Jadi nanti dia pertama-tama calibrate, dia nanti harus menuhin dia punya LED yang ada di sini. Nah, ini kan baru ada gini, kita harus gerak-gerakin gini semua sampai si ininya jangan kena semua, apa namanya, si LED yang infra ini sampai nyala semua. Ini untuk kalibrasinya. Jadi kalibrasinya kan kalau kita juga biasa baru punya headlight, kalau harus diputer-puter gini. Nah kalau ini dia caranya gini. Nah udah, dia udah gambar ketawa. Oke. Nah sekarang coba saya pencet lagi ya. Ini ngadep kemana? Oh, ini ngadep ke 107. Berarti kalau utara kita harus ke sini nih, atau harus ke sini nih utaranya. Coba 326. Coba kalau ke sini ya, 143. Kalau ke sini 207. Kalau ke sini berapa tuh? Saya nggak baca. Oke, tapi harusnya utaranya itu kurang lebih di sini ya. Jadi utaranya kurang lebih di sini. Tuh 37. Udah hampir deket banget ya, 37 doang. Ini 28 doang. Nah, ini utaranya udah di sini nih. Nah, tadi seperti yang tadi ya. Jadi nanti kita akan arahin ya. Oke, kita akan arahin sekitar north dulu ya, yang utama. Jadi kita mau bikin supaya arahnya north. Tapi kalau kita benar-benar sampai harus 0 itu agak susah. Jadi kita akan bikin dia akan pergi ke sini 5 derajat atau 3 derajat, ke sini 5 derajat. Jadi dari angka yang segini sampai segini. Tapi jangan lupa kalau north, karena ada angka 360 ini nih. Jadi bisa aja kalau 0 lebih kan dia bisa ngomongnya dari 5 derajat visinya. Tapi kalau ke kiri itu bisa jadi 355 ya. Jadi kita boleh bagi dua nih, antara 355 sampai 360 dan 0 sampai 5 derajat. Yuk kita bikin ya. Sekaligus untuk kasih lihat nih gimana caranya pakai OR ini ya. Kalau A dipencet, atau kita kalau B dipencet yang baru ya. On B dipencet. Nah, di dalamnya kita pakai if then ya. Jadi kita pakai if logic itu. If, nah kita pakai ini boleh. Oke. Nah, tapi yang di sininya nih bukan true aja, tapi kita ambil data ini, kompas heading ya. Di atasnya kita pakai variabel dulu boleh, nggak juga boleh. Misalnya kita mau pakai variabel derajat atau apa, misalnya derajat boleh deh, atau oke lah derajat ya. Nah, di atasnya itu set derajat by. Nah, ininya kita ambil kompas heading. Kita ambil input, terus kita ambil kompas heading. Jadi nanti derajatnya udah kompas heading. Nah, tinggal di sini nih if-nya nih. Kenapa saya lakukan gini? Satu variabel supaya pas lagi dari sini ke sini siapa tahu berubah. Jadi kita nggak mau kalau if then-nya panjang nanti dia berubah di tengah-tengah. Kalau aplikasinya jalannya pelan ya, kecuali jalannya cepet banget. Nah, ini derajat kita pakai OR, n. Bentar. Kita pakai logic. Nah, pakai yang lebih besar lebih kecil seperti ini. Ya. Nanti derajatnya kita pindahin ke salah satu. Jadi harusnya si derajatnya itu ada di, dan kita harus ada OR-nya juga. N. Ya.
Terus kita masukin ini ke sebelah kiri. Terus kita ambil lagi satu. Oke. Nah, kalau yang ininya kita ambil variabel. Nah, kalau derajatnya lebih besar daripada 355 ya, tadi 5 derajat ya. Terus kalau derajatnya lebih kecil dari, sebentar, derajatnya di variabel lagi, kita taruh di sebelah sini. Ini ya di sini nih. Kalau derajatnya lebih kecil daripada 360 atau lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 360. Oke. Ini taruh di sini, masuk. Ya, gitu ya. If ini, jadi ini atau, nah harusnya kan ada satu lagi nih. Jadi ini kan akan ada true false. Yang satunya lagi kalau 0 sampai 5. Kita bikin seperti ini, kita mungkin bisa copy duplicate aja. Terus ini 0 udah sama, dan biasanya harus lebih kecil daripada 5. Nah, dari dua biji ini harus kita or n. Jadi or, jadi pakai or ya. Salah satunya aja udah benar, udah benar. Jadi kita ke sini, terus kita pakai or. Ya, yang satu ditaruh di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Itu boleh bolak-balik. Oke, satu. Yang ini taruh di sebelah kanannya. 2. Nah, ini kita masukin ke sini. Tapi ini mungkin ininya nih yang ada merah-merahnya ya. Bentar. Takut ketarik. Kok ketarik sih? Bentar. Supaya nggak ketarik. Nah, ini gini. Kalau nggak nanti kita bisa bikin variabel baru. Jadi ini memang panjang, tapi ini artinya kalau dia di antara 355 sampai 360, dia juga di antara 0 sampai 5. Apa yang dia lakukan? Dia akan memberikan gambar, ada di sini. Kita ke bawah, dibuka ya bagian advance-nya. Terus kita kasih image. Nah, kita show image-nya apa gambarnya. Nah, kita pengennya yang tadi, makanya harus tahu north itu apa. Yang tadi tuh north, east, southeast. Yang tadi SE, NE ya. Ini berhubungan sama yang tadi. Jadi terus kita sekarang ngeprint ya, ngeprintnya pakai basic show. Show ini bukan ya, sebentar. Show icon, bukan. Oke, ini mungkin bisa. Kita coba aja ya. Saya juga belum pernah coba. Show. Ini kita masukin arrow-nya. Ya, gitu ya. Jadi kalau ini udah bener, dia ngomonginnya keluar north. Tapi kalau enggak, kita keluarinnya apa ya? Bentar, kita gini. Kita ke bawah. Oh, ini taruh di bawahnya, sorry. Taruh di bawahnya. Kita masih bingung gitu ya, belum sampai north. Jadi kita kasih gini. Simbol aja bahwa kita belum ketemu north-nya. Oke. Terus kita kasih waktu berhenti dulu. Pause ya. Terus kita kasih pause lagi yang atas biar dua-duanya ada nunggu, jangan terlalu cepat. Kalau nggak kita belum keburu baca, udah keburu hilang. 1 detik aja. Terus kita bersihin. Oke, udah. Sekarang kita jalanin download ya. Ya, kita balik lagi ke tempat tadi. Udah masuk. Sekarang tombol B. Jadi kalau kita tombol B gini, oh ini berarti masih belum north nih. Tapi kalau kita udah agak sini, masih belum. Harus sebentar lagi dia keluar kayak simbol. Coba kita pencet ini ya. Dia ini 29. Nah, 29. Kita langsung ke kiri dikit. Ini 17. Aduh, angkanya kayaknya ini ya. Kamu diam. 11. Aduh, ini masih kurang sedikit. 356. Nah, ini udah bisa nih 356. Coba kita klik. Apa yang sisanya ya? Dikit lagi sebetulnya. Kayaknya kalau 5 terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu pas ya. So, ini kayaknya yang kita print di sana nggak bisa ditulis di sini kelihatannya. Coba kita ubah lagi ya. Jadi dia nggak bisa pakai ini nih, show string. Kita pakai gambar image itu gimana keluarinnya?
kita ini pakai ini. Yang ini kita balikin lagi di bawah. Yang ini kita masukin ke atas ini, ke image. Jadi, karena tadi kan string itu bukan string, jadi dia keluar kasih pesan error. Sekarang kita download lagi ya. Udah. Nah ini tadi ada kesinian ya, agak kesini dikit ya. Ini 39. Mau ke sini. Tuh udah jalan. Jadi kalau udah benar dia akan keluar gambar panah. Tapi kalau kita ngarepnya ke sini dia belum keluar panah tuh. Kalau ke sini dia belum keluar panah. Tapi kalau kita mau lebihin lagi, kita bisa gabungin lagi, misalnya yang kalau ke timur nanti dia gambarnya ke timur. Kalau ke selatan dia gambarnya ke bawah. Kalau dia ke barat dia gambarnya ke kiri. Jadi untuk ngemudahin orang untuk tahu lokasinya, ya. Oke. Nanti bisa berkreasi nih, mau buat apa nih? Apakah malahan mau cari yang barat laut nih? Kalau ke barat laut dia baru ngasih tandanya. Tapi kalau kita ke kanan ke kiri ngikutin seperti kompasnya, dia muter terus selalu ngadep ke utara. Itu juga bisa ya. Jadi dia selalu nyari utara, karena mana panahnya dibikin seperti itu. Oke. Sekarang sampai di sini dulu. Teman-teman nanti boleh kalau mau nanti kasih pesan di bawah kira-kira apa yang mau dibuat lagi ya mengenai ini. Ini sebelum dulu, sorry ini kelebihan. Oke, sampai di sini ya semua. Sampai nanti.